Halo, perkenalkan nama saya Maria Sisilia Simbida, kelas 101 SMAK Frateran Daud. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang menggali nilai didaktis dalam teks puisi. Berikut penjelasannya. Bagian A, mengevaluasi dan mengkreasi gagasan dari menyimak teks puisi. Sebuah puisi adalah sebuah pralambang jiwa seorang penyair. Biasanya, seorang penyair menciptakan sebuah puisi berdasarkan pengalamannya, sesuatu yang dilihatnya, atau sesuatu yang didengar. Gagasan, pikiran, dan pandangan penyair inilah yang mewarnai tema puisi. Penyair dapat memasukkan gagasan, pikiran, dan pandangan mengenai pendidikan berkualitas ke dalam puisi-puisinya. Pesan moral atau amanat puisi mengenai pendidikan berkualitas pun dapat dipahami setelah menyimak keseluruhan puisi. Bagian B, membaca teks puisi. Dalam sebuah puisi terdapat gagasan, pikiran, dan pandangan penyair yang memperjelas tema. Gagasan tersebut disampaikan dengan cara tersirat dan tersurat. Gagasan tersurat adalah gagasan yang tertulis dalam teks, sementara gagasan tersirat adalah gagasan yang terkandung dalam teks atau tidak tertulis. Untuk memahami gagasan yang terdapat dalam sebuah puisi, kita perlu mengetahui unsur-unsur puisi. Unsur puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema, yaitu gagasan pokok yang menentukan penyair dalam menciptakan suasana emosi dan makna puisi. Yang kedua adalah diksi, yaitu pemilihan kata tertentu untuk menciptakan emosi dan imaji pembaca. Yang ketiga, irama, yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang yang menyertai diksi untuk memberikan jiwa pada puisi. Yang keempat, amanat, yaitu pesan yang disampaikan penyair melalui pemaknaan puisi yang bersifat multitafsir, dan unsur ekstrinsik adalah pengaruh dari luar penyair yang memberikan pengaruh terhadap pengaryaannya. Unsur-unsur ekstrinsik tersebut adalah kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitar, dan latar belakang. Bagian C, menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan melalui teks puisi. Sebuah puisi akan lebih mudah dipahami dengan lebih baik dengan cara didemonstrasikan. Cara mendemonstrasikan sebuah puisi adalah dengan membacanya secara lantang dan dengan penuh penghayatan. Untuk membaca atau mendemonstrasikan sebuah puisi, kita perlu membaca puisi tersebut, kemudian mengonsepkan bentuk demonstrasi yang akan digunakan, misalnya musikalisasi atau teatrikal. Bagian D, mengaliwahanakan teks puisi. Aliwahana pada hakikatnya adalah sebuah tindakan alih ragam yang bertransformasi ke dalam bentuk teks yang lain. Ketika seorang penyair mengaliwahanakan puisi ke dalam bentuk cerpen, ia menuangkan idenya ke dalam struktur narasi, tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk itu, langkah-langkah dalam mencipta puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Tentukanlah suatu objek yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi yang menarik. Setelah itu, kita dapat menentukan tema, misalnya dunia pendidikan. Yang kedua, menentukan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menuangkan tema. Jika telah menentukan tema, selanjutnya adalah menemukan pilihan kata yang berkaitan dengan pendidikan. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, kembangkan tema tersebut dalam sebuah kalimat melarik. Misalnya, satu diksi dapat digunakan satu larik, atau bisa saja satu diksi dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas dan kiasan. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa majas dan kiasan. Misalnya dengan majas simile,
metafora, personifikasi, pleonasme, dan hiperbol. Penggunaan majas ini selain untuk keindahan, juga sebagai penyampaian simbolis dari gagasan yang dimiliki penyair. Yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Kembangkan tema, diksi, dan gaya bahasa menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Ingatlah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi, yaitu yang pertama, kata indah dan makna. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan yang ketiga, mengandung imajinasi yang mendalam. Sekian penjelasan materi dari saya Maria Cecilia Zembeda mengucapkan